love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1766. Tuan Hughes, Anda terlalu baik, kata Iwan dengan tenang. Meskipun Iwan membenci Gordon, Darius jauh lebih ramah dan jadi Iwan memiliki kesan yang baik terhadap Darius. Tuan Gusnadi, keluarga kami bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Kami telah berbuat salah padamu, mohon maafkan kami, kata Darius. Setelah itu, dia melihat ke arah Gordon di belakangnya dengan ekspresi dingin. Dia berteriak, Gordon, cepat minta maaf kepada Tuan Gusnadi dan yang lainnya. Pastikan kamu membuatnya memaafkanmu. Ah, baiklah, Gordon terkejut. Dia buru-buru bangun dan tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Tunggu, Tuan Hughes, jika Anda membiarkan dia menyelesaikan ini dengan permintaan maaf, Anda akan melepaskannya dengan mudah. Iwan berkata dengan serius. Tuan Gusnadi, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Darius bertanya. Iwan pun memikirkannya sejenak. Tadinya Iwan ingin mematahkan kaki Gordon sebagai balas dendam kepada Ratna. Namun Darius bersikap cukup baik dan sepertinya juga bersahabat dengan Yuda. Apapun yang terjadi, Iwan perlu memastikan bahwa dia tidak mempersulit Darius. Iwan tidak bisa terlalu kejam. Bagaimana dengan ini? Karena kamu sudah baik pada kami, suruh dia berlutut dan minta maaf kepada Ratna. Buat dia mendapatkan pengampunannya. Kalau begitu, aku akan melupakan ini. Iwan berkata dengan tenang menyuarakan kondisinya. Apa? Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Iwan. Meskipun Gordon bersalah, kali ini Gordon tetap menikah dengan keluarga Hughes. Dia juga saudara ipar Darius. Iwan yang meminta Gordon untuk berlutut dan meminta maaf merupakan tamparan bagi wajah Darius dan juga tamparan bagi keluarga Hughes. Mustahil, Tuan Gusnadi, permintaan Anda sedikit melewati batas. Ekspresi Darius menjadi gelap. Keluarga Hughes adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Posisi mereka sangat terhormat. Jika dia membiarkan Gordon berlutut dan meminta maaf, maka keluarga Hughes akan sangat malu jika tersiar kabar. Tidak mungkin Darius menyetujui hal itu. Melintasi batas, Tuan Hughes. Dalam hal melewati batas, saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Hughes. Iwan berkata dengan dingin. Mengapa Anda mengatakan hal itu? Darius berkata sambil mengerutkan kening. Maafkan saya karena jujur, tapi kami datang ke sini karena kami dengan tulus ingin mendiskusikan kerjasama dengan keluarga Hughes. Namun Tuan Bayu di sini tidak hanya sangat kasar, tetapi dia juga memperalat Ratna dan mencoba memanfaatkan kami juga. Saya akhirnya menghentikannya. Setelah itu, ahli bela diri Anda datang. Lalu saya membiarkan Bayu pergi. Seperti yang kubilang, aku akan melakukannya, tapi mereka akhirnya bersikap tidak terhormat dan mulai menyerangku. Jika saya tidak cukup terampil, saya mungkin sudah jatuh ke tangan Anda. Siapa yang melewati batas sekarang? Iwan pun mencibir. Apa itu terjadi? Darius kaget mendengarnya, hatinya pun tenggelam. Gordon adalah saudara iparnya, namun Gordon masih berpikir untuk memanfaatkan wanita lain. Hanya saja itu bukanlah sesuatu yang bisa dia toleransi. Bukan itu saja, keluarga Hughes adalah keluarga yang jujur secara moral seperti halnya keluarga Gumelar. Mereka memandang nama dan reputasi keluarga mereka dengan sangat penting. Tidak mungkin keluarga Hughes akan mentolerir siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak terhormat atau merusak nama keluarga. Namun Gordon melakukan keduanya dan mereka bahkan membuat marah keluarga Gumelar. Jelas sekali betapa marahnya perasaan Darius. Bab 1767. Nolan, Norin, apakah yang dikatakan Tuan Gusnadi itu benar?
Darius menatap tajam ke arah mereka berdua. Darius ingin melihat apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Keduanya pun kaget. Mereka segera berlutut. "Pak, kami hanya mendengarkan perintah. Bukan itu yang ingin kami lakukan." Nolan dan Nolin mulai berkeringat dingin, khawatir Darius akan mengarahkan kemarahannya kepada mereka. "Aku bertanya kepada kalian berdua, apakah itu terjadi? Kamu bisa menjawabku dengan jujur." Darius berkata dengan dingin. "Ya Tuan, apa yang dikatakan Tuan Gusnadi itu benar," kata mereka berdua. "Baguslah, Gordon, kamu benar-benar orang lain. Kamu telah sangat mempermalukan keluarga kali ini." Darius sangat marah. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi yang sangat kuat melonjak ke arah Gordon. Bang, Gordon bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu karena Gordon terlempar oleh energi Darius yang sebenarnya. Gordon berguling-guling di tanah beberapa kali dan mengeluarkan seteguk darah. "Darius, aku tidak melakukannya dengan sengaja." Gordon merangkak dengan menyedihkan sambil memegangi dadanya yang kesakitan. Gordon masih ingin membela diri, tapi kebenarannya jelas terlihat oleh semua orang. Tidak peduli apa yang dia katakan, Darius tidak mungkin mempercayainya. Itu hanya akan membuat Darius semakin marah. Jadi Darius dengan bijak menutup mulutnya. Berlutut minta maaf pada Tuan Gusnadi dan yang lainnya. Darius menahan amarah di hatinya sambil berkata dengan dingin. Kali ini Gordon mencoba menyalahgunakan kekuasaannya. Iwan sudah bersikap sangat baik dengan hanya meminta Gordon berlutut dan meminta maaf, bukan melanjutkan masalah tersebut. Demi memenangkan Iwan dan keluarga Gumelar, Darius menerima persyaratan Iwan. Gordon tidak berani menentang perintah Darius. Meskipun Gordon enggan, dia terpaksa menahan rasa malunya sambil berlutut di depan Iwan dan Ratna. "Ratna, Gordon membuka mulutnya, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia disela oleh Ratna. "Jangan panggil aku Ratna, kamu tidak layak untuk itu." Ratna berkata dengan dingin. "Nona Laksmana, saya baru saja bersalah. Aku sangat menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan saya sekali ini," kata Gordon. Gordon meminta maaf. "Terserahlah, aku harap kamu tahu tempatmu di masa depan," Ratna berkata dengan dingin. Ratna merasa cukup rumit di hatinya, tapi ada perasaan tertutup juga. Pada akhirnya Gordon tetaplah mantan pacarnya. Ratna sangat menyukai Gordon sebelumnya, namun mereka sudah menjadi musuh saat ini. Wajar jika Ratna merasa berkonflik. Karena trauma romantisnya, Ratna tidak bisa keluar dari bayang-bayangnya dalam beberapa tahun terakhir. Ratna gagal move on dari Gordon. Setelah melihat karakter jelek di belakang Gordon, Ratna merasa sangat jijik. Hal itu menyebabkan konflik di hatinya sirna. Ratna merasa akhirnya melepaskannya. Ratna merasa sangat senang tentang hal itu. Ya. Setelah mendapatkan pengampunan dari Ratna, Gordon tampak seperti beban berat telah dilepaskan dari pundaknya. Gordon baru saja akan berdiri ketika dia melihat Iwan di sana. Lalu Gordon berlutut lagi. "Tuan Gusnadi, kali ini saya bodoh dan menyinggung Anda. Mohon maafkan saya," kata Gordon. "Bangun, demi keluarga Hughes masalah ini akan berhenti di sini. Namun jika ada yang kedua kalinya, kamu tidak akan seberuntung itu," Iwan berkata dengan dingin. Ya, tidak akan ada yang kedua kalinya." Gordon segera berdiri setelah itu. Bab 1768. Tuan Gusnadi, mari kita bicara tentang kolaborasi ini. Untuk menyatakan kesungguhan kami dalam meminta maaf, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendistribusikan produk Anda. Darius langsung to the point setelah mereka menyelesaikan masalah Gordon. Keluarga Hughes mendapat pukulan di mata Iwan karena tindakan Gordon. Darius berharap bisa menyelesaikan masalah dengan Iwan.
sepenuhnya melalui kolaborasi ini. Tentu saja alasan utama Darius ingin melakukan itu adalah karena keluarga Gumelar dan Yuda. Kalau tidak, seseorang dengan latar belakang sepele seperti Iwan tidak akan mendapatkan banyak perhatiannya. Namun Darius tidak tahu bahwa Iwan mampu membangun pijakan di wilayah selatan begitu cepat karena keahliannya sendiri, bukan karena keluarga Gumelar. Jika Darius mengetahui keahlian Iwan dalam bidang kedokteran dan alkimia, serta fakta bahwa Iwan adalah ketua grup Bio Farma, Darius akan mengerti bahwa dia terlalu meremehkan Iwan. Ya baiklah, terima kasih Tuan Hughes, kata Iwan sambil tersenyum mengingat bantuan dari Darius ini. Meskipun kosmetik Mustika Ratu dikembangkan sendiri dan semuanya sangat efektif, pentingnya memiliki platform yang baik dan sumber daya yang cukup bukanlah sesuatu yang dapat digantikan dalam masyarakat saat ini. Tanpa platform dan sumber daya yang memadai, Mustika Ratu akan kesulitan menembus pasar di wilayah selatan. Jika Darius bersedia mencurahkan sumber dayanya untuk Mustika Ratu, maka perusahaannya akan mampu berkembang dengan sangat cepat. Itu sempurna untuknya. Tuan Gusnadi, Anda terlalu baik. Kolaborasi adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Setidaknya hanya ini yang bisa kulakukan. Darius pun tersenyum. Setelah itu Darius melihat ke arah Nolan dan yang lainnya, berkata, Nolan, kamu boleh pergi sekarang. Juga mintalah para eksekutif datang untuk membantu saya mendiskusikan kolaborasi dengan Tuan Gusnadi. Baik Tuan, jawab Nolan. Setelah itu Nolan meninggalkan ruangan bersama Gordon dan yang lainnya. Di ruang tamu besar hanya tersisa Iwan, Darius, Ratna, dan yang lainnya. Sesaat kemudian langkah kaki terdengar. Para eksekutif yang baru saja dibawa Gordon masuk ke dalam. Dengan bantuan para eksekutif tersebut, Iwan dan Darius dengan cepat berhasil menentukan harga, pembagian keuntungan, dan banyak hal lainnya. Dan mereka menandatangani kontrak. Setelah mendapatkan kontrak, Iwan berpamitan dengan Darius. Setelah itu Iwan meninggalkan grup Hughes bersama Ratna dan yang lain. Di saat mereka sedang mengemudi, Iwan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah membela saya. Ratna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Iwan. Ratna, kamu bukan orang luar di sini. Apakah kamu harus bersikap sopan? Iwan memutar matanya dan berkata, ya kamu benar. Namun saya agak bingung kenapa kamu tidak memberitahunya tentang hubunganmu dengan keluarga Gumelar ketika keadaan menjadi buruk dengan Gordon. Ratna pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya ketika dia dan Iwan baru saja bertemu Gordon, Iwan tidak dapat memberitahu Gordon tentang keluarga Gumelar setelah disela. Namun Iwan punya banyak kesempatan untuk mengungkitnya setelahnya, tapi Iwan tidak mengatakannya. Kalau tidak, Gordon tidak mungkin melakukan apapun jika dia mengetahui hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar.